Kemudian yang ketiga, exemption, pengecualian bagi perusahaan-perusahaan yang ekspor misalnya ya. Jadi untuk yang ekspor ini nggak kita kenakan pajak nih, negara nggak mengenakan pajak. Nah itu konsepnya bisa seperti itu ya teorinya ya. Tapi permasalahan negara mau mengambil atau tidak itu pilihan lain ya. Misalkan kayak untuk PPN ya, secara singkat ini PPN ini kita tarifnya 0% ya, walaupun kata-katanya 0%, secara substansi nggak bayar PPN, tapi nanti ada implikasi administrasinya ya. Kita mungkin tidak membahas secara detail, saya berusaha untuk menjelaskan saja nih yang bentuk-bentuk insentif apa aja. Kemudian accelerated capital investment allowance ya, memberikan misalkan supaya modal perusahaan ini ya bisa cepat, gimana nih kita percepat misalkan supaya dia modalnya dia investasi supaya modalnya itu bisa diputar lagi gitu ya, bisa berinvest lagi, apa nih yang kita kasih ya. Kalau di PPH itu misalkan ada fasilitas, ya bukan fasilitas sebetulnya, ketentuan ada namanya branch profit tax gitu ya. Kalau perusahaan investasi di Indonesia, dia udah bayar PPH badan, terus dia mau repatriasi keuntungannya gitu ya ke luar negeri, itu dikenakan branch profit tax 20%. Nah, tapi kalau dia mau investasi lagi, misalkan dalam di Indonesia mas ya, dalam koridor-koridor yang ditetapkan dalam aturan, itu dia bisa terbebas dari branch profit tax tadi ya. Kemudian investment tax credit. Nah, ini pemberian kredit pajak bagi investasi-investasi tertentu ya. Bentuknya bisa macam-macam. Mungkin saya agak percepat ya karena ternyata udah 10:30 nih ya. Kemudian insentif untuk lokasi ya. Dulu kita pernah, sampai sekarang kita mengenal beberapa lokasi misalnya yang mendapatkan fasilitas tertentu nih, ya seperti dulu pernah ada 2017 kita mengenal ada namanya free trade zone area ya, pulau-pulau tertentu di Indonesia ya, misalkan Batam gitu ya, Kepulauan Karimun ya dan beberapa area lain ya. Kemudian kita juga ada mengenal namanya kawasan berikat ya, kawasan berikat. Jadi untuk lokasi-lokasi tertentu itu pemerintah atau negara bisa memberikan insentif ini. Ya, kemudian yang ketujuh pengurangan pajak atas dividen yang dibayarkan ke luar negeri ini juga bisa. Ya, dan seterusnya nih ya. Kemudian perlakuan tertentu untuk capital gains ya, yang ke-8, kemudian yang ke-9 misalnya pengurangan untuk biaya-biaya tertentu ya, maksudnya bukan biayanya dikurangkan tapi ya bisa dibiayakan gitu maksudnya. Ya, yang tadinya nggak boleh dibiayakan jadi boleh misalnya. Itu sebetulnya bagian dari bentuk insentif ya. Kemudian yang ke-10 pengecualian dari PPN. Nah, tadi sudah sempat kita singgung juga di awal Bapak Ibu ya. Jadi ya bisa dari sisi produknya, bisa dari siapa pelakunya yang kita bebaskan ya, tergantung dari yang mau dipilih oleh negara atau otoritas pajak yang bersangkutan. Kemudian yang ke-11 misalnya export processing zones ya, kita mengenal kayak di Indonesia tuh ada namanya KITE gitu ya. Jadi KITE itu dia tujuannya kemudahan impor untuk tujuan ekspor misalnya gitu ya. Ya, jadi memberikan fasilitas kemudahan untuk tidak dipungutnya atau tidak terutangnya tergantung nanti konteksnya ya. Tergantung konteksnya yang mau dipilih oleh pemerintah apa. Nah, kira-kira gambaran mengenai insentif seperti itu Bapak Ibu. Nah, adapun memang sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ya bentuk-bentuk insentif ini biasanya pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Keuangan ya, baik di Direktorat Jenderal Pajak maupun di Badan Kebijakan Fiskal, mereka melakukan kajian terlebih dahulu. Ya, kajian terlebih dahulu, ada naskah akademiknya gitu ya. Ini kalau misalkan kita memberikan insentif ini dampak ke penerimaan negara gimana? Ya, ke APBN ini dampaknya bagaimana nih? Berapa besar dampaknya ke penerimaan? Nah, kemudian yang kedua juga dampak dari sisi ke ekonominya ya. Ini kalau misalkan kita kurangin pajak di sini kira-kira nanti gimana ya, daya beli masyarakat meningkat nggak ya kalau misalkan contoh PPN dihilangkan misalnya gitu ya, atau untuk barang tertentu dia dibebaskan atau dia tidak terutang atau dia tidak dipungut, ini kira-kira dampaknya ke konsumsi terhadap barang kena pajak dan jasa kena pajak gimana ya. Nah, itu dikaji dulu gitu ya. Idealnya seperti itu udah ya. Jadi dikaji terlebih dahulu,
Kemudian baru nanti ada semacam diskusi lah gitu ya. Ya, diseminasi dulu di internal ya. Kalau bentuknya undang-undang ya. Kalau bentuk kayak sebenarnya teks amnesti kayak gitu misalnya, itu dibahasnya lebih panjang lagi ya, di DPR ya, di antar kementerian dan sebagainya. Kalau bentuknya PMK mungkin di internal Kementerian Keuangan ya, di eselon 1 yang terkait dengan itu, Ditjen Pajak, BKF, mungkin DJA ya, Ditjen Anggaran dan sebagainya. Nah itu dibahas terlebih dahulu, baru kemudian dikeluarkan. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa yang namanya kebijakan, yang namanya pemberian suatu policy, khususnya insentif, pasti akan ada trade-off-nya. Jadi ada cost and benefit-nya. Ya, tidak ada, saya pikir mungkin Bapak Ibu yang berlatar belakang kebijakan publik ya, atau yang berlatar belakang misalnya hukum keuangan negara atau hukum administrasi, mungkin kita bisa lihat bahwa ada trade-off-nya nih. Kalau suatu kebijakan dipilih, kebijakan A kita pilih, ya berarti ada kebijakan lain yang menjadi cost gitu ya. Kalau saya orang ekonomi, orang akuntansi, kita nyebutnya ya cost benefit gitu ya. Ada keuntungan, ada kerugiannya. Jadi tidak mungkin suatu kebijakan, mohon maaf saya koreksi, bukan tidak mungkin, sulit rasanya kebijakan itu bisa memuaskan banyak pihak dalam satu waktu yang bersamaan gitu ya. Nah, biasanya ada saja tuh gitu ya. Nah, gitu seperti itu, misalkan, wah kenapa sih kok minuman keras masih diperbolehkan, dikenain cukai, itu kan haram misalnya gitu ya. Nah, ini pasti kebijakan itu akan menimbulkan ya, negara gimana sih kok yang haram masih boleh misalkan. Ya. Jadi ada kajian-kajiannya ya. Nah, kemudian dari trade off tadi kita juga konsep yang pertama ada trade off, Bapak Ibu. Konsep yang kedua ada rasionalitas. Nah, ini yang perlu kita lihat nih. Jadi rasionalitas ini untuk melihat bagaimana impact-nya, bagaimana tanggapan dari wajib pajak. Ya, jadi rasionalitas itu konsep yang ada dalam ilmu ekonomi, di mana setiap orang tuh asumsinya rasional. Nah, ini yang perlu kita gunakan. Jadi waktu kebijakan ini dibikin, asumsinya setiap orang tuh rasional. Rasional itu apa? Rasional itu orang akan memilih pilihan yang menurut dia baik secara rasional, secara material. Contoh, misalnya ada pilihan nih ya, misalkan Pak Ngatimin ditawarin pekerjaan. Pak Ngatimin mau nggak pekerjaan nih yang A ya gajinya 10 juta, yang B gajinya 5 juta, yang C gajinya 1 juta. Pak Ngatimin pilih mana misalnya? Oh, pasti milihnya kalau dalam kondisi yang ini ya, milihnya yang A ya, Pak Ngatimin ya. Yang gede lah. Oh, iya, yang besar itu berarti ya. Itu artinya kita adalah makhluk yang rasional ya, makhluk yang rasional. Ada yang nggak rasional yang seperti apa? Ada yang nggak rasional. Contohnya apa? Bapak Ibu pernah mendengar, pernah melihat guru-guru